Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masirul hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam majelis yang mulia, majelis yang senantiasa kita harapkan diberikan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan untuk kedua hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari tingkatan-tingkatan kehidupan. Tingkatan kehidupan. Di dunia ini seluruh orang yang hidup ini punya tingkatan-tingkatan. Ada strata sosial, ada strata ekonomi, ada tingkatan sosial, tingkatan ekonomi, dan seterusnya. Nah, begitupun di akhirat, ternyata di akhirat juga ada tingkatan-tingkatan itu. Cuma karena akhirat ini adalah alam ghaib, tidak seperti di dunia, maka tingkatan-tingkatan dalam kehidupan di akhirat itu biasanya kurang mendapat perhatian kita. Tetapi tingkatan-tingkatan dalam kehidupan di dunia itu cenderung menjadi perhatian kita. Orang UMKM, levelnya kecil, pakainya kendaraannya motor. Nanti UKM naik selevel, kendaraannya sudah mulai mobil, gitu. Nah, nanti kalau sudah menjadi pengusaha menengah atas, maka kendaraannya sudah tidak lagi sekedar mobil yang apa, kan gitu. Nah, itu adalah fakta real dalam kehidupan kita. Nah, karena tingkatan kehidupan, strata kehidupan, atau level kehidupan itu memang ada, baik di dunia maupun di akhirat. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita merenungkan tentang tingkatan-tingkatan kehidupan di akhirat. Kalau untuk kehidupan dunia sudah hafal kita semua, kalau dalam konteks birokrat ada eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya, Nah, jamaah sekalian yang rahmati Allah, saudara-saudaraku yang saya cintai, ternyata di dalam Al-Quran banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tingkatan atau derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita akan dapati ada 5 jenis orang yang mendapatkan derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu karena kita ini meyakini bahwa kita semuanya akan pulang kepada Allah dan pada akhirnya nanti kita akan hidup di alam akhirat, maka kita pun berharap semoga Allah memberikan kita posisi derajat yang mulia di akhirat kelak. Nah, siapa saja yang memiliki derajat mulia ini? Supaya kita tidak terlalu terbuai dengan derajat dalam kehidupan di akhirat, di dunia, sehingga lupa kita mengejar derajat mulia di akhirat. Kalau derajat mulia di dunia ini nggak usah disuruh, kita sudah lari mencarinya, kan gitu ya. Tapi kalau derajat mulia di akhirat, belum tentu kita serta-merta otomatis mempunyai planning untuk itu, mempunyai rencana untuk itu. Nah, ada beberapa ayat. Yang pertama adalah surat di dalam surat Al-Hujurat, ayat yang ke-13. Allah berfirman di ayat ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang oleh Allah ditempatkan di dalam tempat yang mulia, bahasanya akrom, paling mulia. Karomah itu mulia, akrom itu paling mulia. Allah berfirman di dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu.
wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi di dalam ayat ini Allah jelaskan tentang bahwa Allah itu menciptakan kita manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku dari golongan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu agar kita saling mengenal. Nah, di lanjutan ayat ini Allah tegaskan, Inna akramakum, ya, sesungguhnya yang paling mulia, akroma, paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi kalau kita merindukan di posisi yang mulia di hadapan Allah, maka tentu kita tidak ingin yang derajatnya yang biasa-biasa saja, tapi ingin yang paling di atas. Dan derajat yang paling di atas dalam konteks bahasa Al-Quran di ayat ini adalah akram, yang paling mulia di sisi Allah. Dan kalau kita ingin mendapatkan posisi itu, maka kita harus mengikuti sebagaimana yang didefinisikan oleh Allah. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Jadi orang yang mendapat derajat paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Satu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah itu, ya, ayat yang ke-11, Allah juga berfirman, ya, tentang orang-orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasfahillahu lakum. Ya. Jadi wahai orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian tafassahu, ya, berlapang-lapanglah, ya, berikan kelapangan kepada saudara-saudaramu fil majalisi, dalam majelis, ya, fafsahu yasfahillahu lakum, ya, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa idza qila shuzu fanshuzu, kalau dikatakan silakan berdiri, berdirilah. Nah, lalu Allah lanjutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya derajat mulia di sisi Allah, ya tentu orang-orang yang dinaikkan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bahasa Allah ketika menyampaikan orang-orang yang ditinggikan derajatnya, itu adalah ada dua jenis orang yang ditinggikan derajatnya. Yang pertama adalah, ya, orang-orang yang beriman, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya. Allah meninggikan, ya. Allah meninggikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mencari ilmu, darajatan, ya. Ditinggikan, ya, oleh Allah, naik beberapa derajat, naik. Nah, jadi jenis manusia yang kedua yang berpotensi menjadi orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang beriman. Ya. Kalau berimannya sudah sampai bertakwa dan bertakwanya itu sampai di puncaknya, maka dia menjadi orang yang paling mulia. Nah, yang ketiga itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Secara umum dalam konteks ayat ini, ilmu apapun, orang yang berilmu itu akan dimudahkan naik derajatnya dalam kehidupan di dunia atau di akhirat. Di dunia kita lihat betapa orang-orang yang berilmu itu otomatis umumnya mendapat derajat yang mulia dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Ya, disuruh pidato saja yang didahulukan yang berilmu, kan gitu. Ya, disuruh jadi apa namanya, sambutan orang yang berilmu. Ya. Nah, tetapi dalam konteks kita berbicara derajat mulia di sisi Allah, tentu dalam konteks kehidupan akhirat. Dan oleh karenanya ilmu yang paling berkaitan dengan derajat yang mulia kita di akhirat itu adalah ilmu tentang agama kita. Makanya ya Rasulullah mengingatkan kepada kita, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki orang ini menjadi baik, maka Allah akan
akan berikan kefakihan dalam dinnya, pemahaman terhadap dinnya. Maka ya tidaklah heran ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hal, ya, disuruh milih ilmukah, ya, hartakah, tahtaka, maka beliau memilih ilmu. Dan terbukti dengan ilmu itu beliau mendapatkan tahta, mendapatkan harta, bahkan ya termasuk di dalamnya adalah wanita. Ya, kita sungguh tidak asing dengan kisah Ratu Bilqis, ya, yang kemudian menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman, berserah diri dan beriman kepada Nabi Sulaiman dan Tuhannya Nabi Sulaiman, dengan sekaligus membawa seluruh tahta singgasananya. Nah, berilmu. Ya. Nah, maka sungguh majelis kita yang kita lakukan seperti ini meskipun sangat-sangat sederhana, di sisi Allah luar biasa. Karena ini adalah sarana bagi kita yang diberikan oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang lebih paham terhadap din kita. Dan itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah. Dan dalam konteks surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 itu, ya, ketika kita menuntut ilmu dan khususnya adalah ilmu agama ini, maka insya Allah akan Allah tinggikan derajat kita di sisinya. Nah, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita menapaki perjalanan majelis ilmu meskipun sederhana, ya, itu kemudian berbalas dari Allah, ya, Allah tempatkan kita di derajat yang mulia di sisinya. Itu yang ketiga. Berarti yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang akan memiliki potensi paling mulia di sisi Allah. Orang yang beriman, orang yang berilmu. Lalu berikutnya apa? Berikutnya bisa kita renungkan sebuah ayat firman Allah di dalam surat At-Taubah. Surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Di dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi Allah tegaskan di ayat ini, ada orang-orang yang disebut oleh Allah beruntung, ya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul faizun. Siapa mereka orang yang beruntung itu? Orang-orang yang a'zamu darajatan indallah, yang akan ditempatkan oleh Allah di derajat yang paling tinggi, yang paling agung. A'zam, kalau azimun agung, kalau a'zam itu paling agung, ya. A'zamu darajatan indallah. Siapa mereka itu? Pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, dan orang-orang yang berjuang fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Ya. A'zamu darajatan indallah. Mereka ini akan ditinggikan oleh Allah di derajat yang paling agung. Nah, kalau iman ini termasuk juga di poin yang kedua tadi. Maka berdasarkan ayat ini, orang yang berpotensi memiliki derajat paling agung di sisi Allah, dan mereka ini orang yang beruntung adalah orang yang beriman, berhijrah, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Maka kalau kita simpulkan dari beberapa ayat tadi, ada 5 jenis manusia yang Allah akan menjadikan mereka ini orang-orang yang punya derajat mulia, derajat yang tertinggi, derajat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Pertama, orang-orang yang bertakwa. Kedua, orang-orang yang beriman. Ketiga adalah orang-orang yang berilmu. Keempat adalah orang-orang yang berhijrah. Ya. Berhijrah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik. Dari kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik terus. Dan yang kelima adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, yang dalam aspek ekonomi berjuang dengan ekonomi, yang dalam aspek atau sektor kehidupan dalam pendidikan berjuang dengan pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kalau kita ini ingin menjadi orang-orang yang termulia, orang-orang yang punya derajat di sisi Allah dengan derajat yang tidak remeh-temeh, tapi di derajat yang tinggi,
maka kita harus tidak bosan untuk mencetak diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Yang kedua, kita tidak boleh bosan-bosan untuk mencetak diri kita menjadi orang-orang selalu meningkat keimanannya. Kita juga tidak boleh menjadi orang yang kemudian bosan untuk selalu berusaha menambah ilmu, khususnya ilmu agama kita. Dan yang keempat, kita tidak boleh pernah bosan untuk memiliki semangat berhijrah, berpindah dari kondisi yang tidak baik menjadi yang lebih baik, jadi dari kondisi yang buruk menjadi baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita tidak boleh bosan, tidak boleh capek untuk selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan jiwa kita dalam seluruh sektor kehidupan kita yang kita punya peluang untuk melakukan itu. Nah, jangan sampai kita menunda mendapatkan derajat dan posisi yang mulia di sisi Allah hanya gara-gara kita pertama memiliki kebosanan dalam 5 hal itu, memiliki kecapean dalam hal 5 itu. Oleh karenanya, agar kita tidak capek untuk mengawal diri kita menjadi orang yang bertakwa, beriman, berilmu, punya semangat hijrah dan punya semangat perjuangan di jalan Allah, maka kita tidak boleh membiarkan diri kita sendirian. Kita harus bersama-sama dengan yang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.